Selamat datang kembali di Uda Wahidin Channel. Oke, pada video kali ini akan saya sajikan bagaimana cara menyediakan data untuk analisis perubahan garis pantai menggunakan tools DSAS. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake us. Oke teman-teman, berdasarkan beberapa komen dari kolom komentar pada tutorial pengolahan perubahan garis pantai menggunakan DSAS pada video sebelumnya, beberapa hal yang paling banyak ditanyakan atau menjadi masalah dalam pengolahan data dengan DSAS adalah pembuatan transik yang seringkali gagal atau tidak bisa di casting transiknya. Nah, seperti juga pada video-video sebelumnya, masalah casting transik sebagian besar disebabkan oleh pembuatan baseline yang tidak tepat. Oleh karena itu, dalam video kali ini akan saya review kembali bagaimana cara menyediakan data garis pantai untuk analisis perubahan menggunakan DSAS, baik shoreline maupun baseline. Nah, sekarang sudah ada 3 data garis pantai, yaitu 2013, 2018, dan 2023. Nah, pada video DSAS sebelumnya, cara pembuatan baseline adalah dengan teknik mengcopy salah satu garis pantai, kemudian digeser dalam jarak tertentu untuk menjadi baseline. Misalnya, data tahun pertama 2013 akan digunakan sebagai baseline. Caranya adalah masuk pada sesi editing, kemudian seleksi data 2013 atau data tahun pertama, kemudian digeser dalam jarak tertentu terhadap garis pantai yang akan dianalisis. Nah, pada video sebelumnya contoh ini saya buat karena tipe garis pantainya cenderung tidak terlalu berlekuk seperti data ini, kemudian tidak terlalu panjang. Nah, untuk data-data yang banyak lekukan dengan jarak yang panjang, sebaiknya teknik ini jangan diterapkan, tetapi menggunakan teknik buffer. Kita stopkan terlebih dahulu sesi editing, no saja. Nah, caranya gunakan salah satu garis pantai dengan teknik buffer untuk membuat baseline. Nah, caranya pada menu geoprocessing, buffer bisa diakses pada menu geoprocessing atau pada R toolbox atau pada panel search. Kemudian diketik buffer. Nah, kemudian pilih buffer analysis yang terdapat pada analysis tools proximity buffer. Nah, cara itu bisa digunakan atau langsung saja pada geoprocessing, kemudian pilih buffer. Nah, gunakan salah satu garis pantai, misalnya tahun pertama, bisa di drag dan diletakkan pada input fitur. Kemudian tentukan lokasi penyimpanan.
Kita buat folder baru. Kemudian buat nama file buffer 500 karena kita akan melakukan buffer sejauh 500 meter. Save. Kemudian pada linear unit cantumkan atau masukkan nilai buffer 500 meter dengan satuan meter. Kemudian pada bagian site type bisa dipilih full atau left. Nah, full berarti buffer akan dilakukan pada sisi kiri dan sisi kanan dari data garis yang kita pilih. Sementara jika left adalah hanya pada sisi kiri dan sebaliknya right hanya pada sisi kanan, tergantung dari mana arah melakukan digitasi. Misalnya digitasi terhadap data ini dilakukan dari utara ke selatan, maka pilihan left akan ada di sebelah kanan layar. Sementara pilihan right ada di sebelah kiri layar. Demikian juga jika sebaliknya melakukan digitasi dari selatan ke utara, maka kiri akan ada di sebelah kiri layar dan sebaliknya. Untuk contoh kali ini saya akan menggunakan pilihan tipenya adalah full supaya bebas akan kita pilih apakah baseline-nya diletakkan di darat atau diletakkan di laut. Kemudian end type ini pilih round atau flat, bisa memilih flat. Kalau round model dari bentuk dari buffer adalah oval, sementara flat model dari buffer adalah lurus. Kita pilih yang flat, yang lain dibiarkan default. Kemudian tekan tombol OK untuk mengeksekusi buffer garis pantai tahun 2013 menjadi data baru. Tekan tombol OK. Nah, ini adalah hasil buffer. Jika terlalu lebar, maka ulangi cara melakukan buffer dengan memperkecil jarak dari buffer. Kita ulangi. Processing, geoprocessing, kemudian buffer. Pilih tahun 2013, line 2013, kemudian tentukan lokasi penyimpanan. Kita coba 100 meter. Kemudian cantumkan 100 meter dan yang dirubah adalah end type flat. Oke, jadi yang 500 hasilnya seperti ini, terlalu jauh. Kita rubah menjadi 100 meter. Kemudian tekan tombol OK. Nah, kira-kira seperti ini. Data ini sudah bisa kita gunakan untuk menjadikan buffer ini menjadi baseline yang akan digunakan dalam analisis DSIS. Nah, selanjutnya rubah data buffer menjadi data garis dengan cara pada R Toolbox, kemudian Data Management Tools, fitur, kemudian pilih fitur to line. Data Management Tools, fitur, dan pilih fitur to line. Double klik. Kemudian pada input fitur tambahkan data buffer 100 meter yang telah kita buat. Pada bagian output berikan nama file, misalnya seperti itu. Kemudian tekan tombol save dan OK. Maka data polygon buffer akan dikonversi menjadi data garis. Uncentang buffer, kemudian data garis sudah bisa kita lakukan editing untuk digunakan menjadi baseline. Nah, misalnya pertama kita akan membuat baseline di sisi kanan atau di sisi sebelah daratan. Caranya klik kanan, kemudian edit fitur, start editing.
pada base yang telah kita buat. Kemudian seleksi data garis yang sudah dikonversi dari data poligon. Kemudian pilih tools split atau split tools. Kemudian arahkan pada line base yang telah terpilih. Jika kursornya berubah seperti ini, base vertex, maka klik di situ sehingga akan terpisah seperti ini. Jadi kalau sebelumnya kita ulangi, jika sebelumnya garis ini terseleksi secara keseluruhan, maka menggunakan split tools kita pisahkan. Pertama di sini, sehingga sudah terpisah menjadi dua. Sementara garis yang kita butuhkan adalah di bagian daratan. Dengan cara yang sama, seleksi pada bagian lain, kemudian pilih split tools sama, split tools, kemudian klik pada batas yang akan kita klip. Nah, sekarang sudah terpisah. Garis yang tidak digunakan kita hapus dengan cara seleksi, kemudian klik kanan, delete. Nah, sekarang kita sudah punya baseline yang dikonversi dari teknik buffer yang sudah bisa kita gunakan untuk analisis DSIS. Pilih kedua garis, kemudian pada menu editor pilih merge. Saya ulangi, pada menu editor pilih merge, kemudian tekan tombol OK, sehingga kedua line ini tergabung menjadi satu saja. Nah, kemudian akhiri sesi editor dengan cara stop editing. Jangan lupa tekan tombol yes. Maka dari data buffer kita sudah mendapatkan data baseline yang letaknya di daratan. Nah, jika teman-teman akan membuat baseline-nya di bagian laut, maka cara yang sama. Aktifkan atau centang buffer 100 meter, kemudian pada toolbox data management tools, fitur dan fitur to line, double klik. Kemudian gunakan input fiturnya adalah buffer. Kemudian tentukan lokasi penyimpanan base of shore atau di laut. Tekan tombol save atau namanya bisa terserah. Kemudian tekan tombol OK, maka akan dibuat line yang baru. Nah, dengan cara yang sama juga, lakukan editing pada garis atau line yang baru dengan cara klik kanan, kemudian edit fitur, start editing, seleksi terlebih dahulu line yang sudah dikonversi dari poligon, kemudian pilih split tools seperti tadi. Arahkan pada bagian yang akan dipotong. Pilih kembali split tools, kemudian klik pada bagian yang akan dipotong. Yang lain sudah bisa diseleksi untuk dihapus dengan cara klik kanan, delete. Kemudian yang ini juga klik kanan, delete. Maka sekarang kita sudah punya data baseline yang dikonversi dari teknik buffer
dalam bentuk poligon menjadi line. Nah, baik di bagian darat maupun di bagian laut. Nah, selanjutnya data ini sudah bisa digunakan untuk dianalisis pada tools DSIS dalam pengolahan data perubahan garis pantai. Demikian video tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa pada tutorial selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.